Shalom Bapak Ibu, saya berharap kita semua selalu sukses, selalu berjalan dalam anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan. Beberapa kali belakangan ini banyak sekali DM yang masuk di Instagram saya dan cukup banyak dari mereka mengatakan, Bu, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah mengambil waktu untuk puasa, saya ini sudah mencoba untuk memperkatakan yang positif, tapi kenapa juga Tuhan itu sepertinya tidak juga menjawab apa yang saya doakan. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, mungkin juga ada banyak di antara kita ngerasa bahwa Tuhan sepertinya cuek, Tuhan sepertinya diam. Kalau anak muda sekarang istilahnya apa ya? Di ghosting ya. Anak muda sekarang bilangnya istilahnya di ghosting, Saudara. Jadi WA nggak dibales-bales, baru dibales minggu depannya, ya kan? Jadi mereka pakai istilah ghosting. Nah, mungkin ada di antara kita juga ngerasa kita sudah WhatsApp Tuhan, sudah telepon Tuhan, nggak diangkat-angkat, nggak dijawab-jawab, dicuekin, sudah melakukan banyak hal, tetap nggak dikontak balik. Nah, itu sebabnya pagi ini kalau di Amerika malam ya, saya ucapkan welcome to satu perjalanan dengan Tuhan, di mana kadang-kadang Tuhan tuh terasa berdiam diri. Nah, judul khotbah saya pagi ini adalah God in the Silence, ya toh. God in the Silence, Saudara. Kita buka Ulangan 31, Ulangan 31 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi istilah pertama kali Tuhan berdiam diri, atau lebih tepatnya di ayat ini dipakai istilah menyembunyikan wajah. Ya, kalau bahasa anak muda ghosting, maka di Alkitab ada istilah menyembunyikan wajah. Ada istilah Ibraninya sebetulnya yaitu Hester Panim. Nah, pertama kali konsep ini muncul di Alkitab di Ulangan 31 ini. Saudara, sebetulnya ada dua macam kehadiran, dua macam atau dua jenis kehadiran Tuhan. Jenis yang pertama, ini yang paling kita suka, yaitu Tuhan datang seperti dalam bentuk tiang awan. Kita suka yang kelihatan di depan mata dan spektakuler-spektakuler, ya kan? Tetapi enggak semua kehadiran Tuhan itu dalam bentuk yang spektakuler. Ada juga kehadiran Tuhan yang tersembunyi sebetulnya. Lebih tepatnya seperti wajah Tuhan tersembunyi. Tapi coba buka, ada satu ayat yang tadi saya lupa kasih nih kepada para pengurus, Yesaya 45 ayat yang ke-15, Saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Kata yang dipakai sama yaitu Hester Panim, menyembunyikan wajah. Tetapi ternyata makna dari kata Hester Panim, menyembunyikan, itu tidak berarti meninggalkan. Kalau di ulangan tadi ada kata meninggalkan. Jadi itu benar-benar meninggalkan. Di ulangan pasal 31 tadi ketika Tuhan benar-benar meninggalkan, maka hidup orang Israel benar-benar berantakan. Tetapi di dalam Yesaya 45 ayat 15
terjadi kembali kata menyembunyikan diri atau menyembunyikan wajah, ternyata punya makna tidak meninggalkan, hanya menyembunyikan wajah. Nah, inilah bentuk kehadiran Tuhan yang kedua yang banyak dari kita tidak suka. Kita suka yang spektakuler. Bila perlu surga terbuka, langit terbuka, hujan deras turun. Waduh. Jadi yang keren-keren gitu ya, yang kelihatan mata. Misalnya orang datang ke rumah, kasih kita berkat keuangan. Wah, orang telepon minta nomor rekening. Wah, yang suka-suka kita suka yang begini-begini, yang sangat nyata, Saudara ya. Tapi ternyata tidak semua bentuk kehadiran Tuhan seperti itu. Ada yang sangat halus, yaitu yang dinamakan Hester Panim, yaitu menyembunyikan wajah. Saya mau kasih contoh dulu ya Bapak Ibu. Kalau Anda membaca jeda perjanjian lama ke perjanjian baru. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu kalau di Alkitab kita jedahnya cuma satu lembar. Selisih perjanjian lama dengan perjanjian baru, jedahnya cuma satu halaman. Betul, Saudara ya? Tapi di real life-nya, di kehidupan aslinya, jarak antara kitab Maleakhi dengan Injil Matius. Kitab Maleakhi, perjanjian lama, dengan Injil Matius jedahnya 400 tahun. 400 tahun. Nah, di jeda 400 tahun ini, itu gila banget. Sama sekali tidak ada suara Tuhan. Sama sekali tidak ada orang dapat mimpi dari Tuhan. Tidak ada orang dapat penglihatan. Boro-boro yang spektakuler semak terbakar. Boro-boro yang spektakuler 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Yang bentuk mimpi pun, penglihatan pun tidak ada. Jadi selama 400 tahun boleh dibilang tidak ada nabi-nabi. Tidak ada. Maleakhi adalah yang terakhir di perjanjian lama. Baru kemudian Tuhan menyatakan diri secara supranatural itu pertama kali kepada Zakaria. Saudara ingat ceritanya? Zakaria pertama kali ditemui oleh Tuhan untuk menyampaikan akan muncul kelahiran Yohanes Pembaptis. Makanya tidak heran Zakaria itu membisu. Sampai bisu karena walaupun dia termasuk imam, tapi karena 400 tahun dia tidak pernah lagi dengar cerita ada demonstrasi Tuhan bicara. Jadi tahu-tahu ada fenomena seperti itu, dia sangat tidak percaya. Makanya sama Tuhan langsung dibikin bisu kan waktu itu, ya toh. Karena 400 tahun itu tidak singkat loh saudara. 400 tahun itu udah berapa generasi? Udah bisa 5 generasi saudara. Tidak gampang. Nah tapi saya mau sharing. Ternyata kenapa 400 tahun diizinkan Tuhan? Tuhan itu menyembunyikan diri. Saya mencoba mencari data di sejarah, saudara. Jadi saya temukan ternyata pada waktu 400 tahun, itu apa yang terjadi? Di masa 400 tahun itu terjadilah penaklukan dari Alexander the Great. Jadi Alexander the Great menjadi penguasa yang sangat besar, yang menduduki banyak daerah termasuk di daerah Timur Tengah. Kemudian dia menjadikan bahasa Yunani itu sebagai karena dia mengambil bahasa culture-nya Yunani, sehingga dia mengajarkan bahasa Yunani, menyebarkan bahasa Yunani ke berbagai daerah yang dia taklukkan. Nah, pada zaman itu 400 tahun loh, 400 tahun. Orang-orang Yahudi, orang-orang istilahnya pengikut pengikut Yesus, pengikut Tuhan, itu banyak yang tersebar ke berbagai daerah. Nah, ketika mereka tersebar ke berbagai daerah, kayak kita sekarang orang Indonesia ya, Anda ada yang di Amerika, Anda ya ada yang di Australia, ada yang mungkin di daerah di negara lain. Nah, kalau zaman kita masih bisa bahasa Indonesia, tapi coba 400 tahun, itu enggak jaminan masih ada keturunan atau anak cucu kita bisa bahasa Indonesia. Enggak usah jauh-jauh, contohnya Mandarin ya saudara. Mandarin deh, Mandarin. Siapa di sini yang masih menguasai bahasa Mandarin?
mulai jarang. Betul ya? Anak-anak kita sudah mulai banyak yang tidak bisa koi. Betul ya? Nah, sama seperti itu. 400 tahun cukup menjadikan bahasa aslinya orang Yahudi, bahasa Aram, Ibrani, itu semua hilang. Semua hilang. Makanya ketika bahasa Yunani dipakai, kemudian apa yang terjadi? Mereka akhirnya jadi punya satu bahasa. Nah, ketika mereka punya menguasai semua bahasa Yunani, kayak bahasa Inggris gitu sekarang ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi makanya ketika zaman Yesus lahir, orang-orang yang di diaspora, yang sudah di daerah-daerah lain, supaya tidak kehilangan bahasa, istilahnya tidak kehilangan jalan untuk bisa ngerti Taurat Tuhan, semuanya ditranslate ke bahasa Yunani. Jadi pada zaman 400 tahun yang jedah itulah terjadi bahasa Yunani berkembang, kemudian translation berbagai kitab, termasuk Perjanjian Lama atau Kitab Taurat, ditranslate ke bahasa Yunani. Itu sebabnya bahasa Perjanjian Baru bukan Ibrani lagi. Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Dan orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara akhirnya tetap bisa komunikasi tentang firman Tuhan. Mereka tetap bisa mengerti tentang Taurat Tuhan dari zaman-zaman 400 tahun sebelumnya karena semua kitab nabi-nabi ditranslate juga ke bahasa Yunani. Saudara bisa nangkap ya. Jadi sebetulnya 400 tahun jeda antara Maleakhi sama Matius dipakai oleh Tuhan sebetulnya untuk membuat Injil atau berita firman jangan sampai terputus. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyembunyikan diri, karena Tuhan rupanya sudah lagi sibuk, saudara. Lagi sibuk untuk menyiapkan jalan untuk penyebaran Injil ke berikutnya. Hal kedua yang terjadi di jeda 400 tahun ini adalah kekuasaan Roma yang juga berkembang, di mana kemudian ada istilahnya gini, banyak jalan menuju ke Roma, betul? Nah, banyak jalan menuju ke Roma itu terjadi kenapa? Karena selama 400 tahun, jadi jeda selama 400 tahun ini terjadilah pembangunan infrastruktur banyak dari Roma ke berbagai daerah. Ini untuk apa? Rupanya Tuhan sedang mempersiapkan jalan supaya pada masa perjanjian baru Injil bisa diberitakan. Yesus kita hidup cuma 3 tahun, 3 tahun melayani, cuma pelayanan 3 tahun. Tetapi kenapa dampaknya sampai worldwide? Simpelnya, karena 400 tahun dipakai oleh Tuhan bekerja untuk menyiapkan dibangunnya infrastruktur, sehingga Injil bisa diberitakan kemana-mana, Paulus bisa jalan kemana-mana, Timotius bisa traveling kemana-mana, Injil bisa sampai kemana-mana. Jadi saya menangkap satu hal, konsep Hester Panim atau Tuhan menyembunyikan diri, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia sedang bekerja di balik layar. Amin. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang Tuhan diem, doanya belum dijawab, Tuhan belum bekerja, tangkap satu perkara saudara, Tuhan bekerja di balik layar yang saudara dan saya tidak mengerti. Sekarang saya mau ajak kita melihat di firman Tuhan. Ada beberapa kitab di firman Tuhan di mana saudara tidak akan temukan kata Tuhan di dalamnya. Salah satu contohnya Kidung Agung. Anda cari Kidung Agung, isinya tidak ada kata Tuhan. Isinya kekasihku, kekasihku, cintaku, pujaanku. Tidak ada kata Tuhan. Itu salah satu contoh kitab di mana tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Kitab yang kedua yang tidak ada kata Tuhan, yaitu kitab yang saya mau bahas hari ini. Kitab Ester. Nah, kitab Ester, saudara. Saudara, saya makin indah menemukan firman Tuhan ini sungguh permata yang berharga. Di kitab Ester tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Tetapi ternyata ada. Di mana, Bu? Tersembunyi. Seperti halnya di kitab Ester, semua yang di Alkitab
mau tersembunyi, mau enggak, pasti punya makna. Nah, di kitab Ester itu ya Bapak Ibu, kata Tuhannya itu tersembunyi. Nah, tersembunyi di mana? Kenapa enggak kelihatan? Karena tersembunyi dalam bentuk akronim. Anda tahu akronim? Akronim itu kayak ini loh. Kalau Anda pernah ingat lagu Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Saudara, tahu judulnya? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu judul. Banyak dari kita enggak tahu judul ya. Kalau ditanya lagunya, judulnya apa? Maka yang kita sebut kalimat yang pertama. Atau kalimat pertama dari referen. Karena kita enggak hafal judul ya kan. Judulnya apa judulnya lagu Jalanmu Tak Terselami ini juga nggak tahu. Tapi yang saya hafal dari lagu ini pengarangnya Jonathan Prawira. Loh, kok hebat Bu, judul aja nggak tahu kok hafal pengarang. Kita banyak yang nggak tahu judul, apalagi pengarang. Betul ya? Bapak Ibu, lagu yang Anda sering nyanyikan ini loh. Hidup ini adalah kesempatan. Siapa pengarangnya? Pak Yongki tahu pengarangnya? Saya juga enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Tapi kenapa saya tahu lagu Jalanmu Tak Terselami itu pengarangnya Jonathan Prawira? Karena namanya tertulis di lagu itu dalam bentuk huruf pertama setiap kalimat, setiap baris. Nah, ada di antara saudara, oh, kan kelihatan. Oh, berarti baru tahu. Jalanmu tak terselami, J. Oleh setiap hati kami, oh. Namun satu hal ku percaya, N. Ada rancangan yang indah. Keren ya. Waktu saya tahu, ternyata kalimat awal saya kagum. Sebetulnya saya terinspirasi untuk bikin lagu pakai nama Ruth Julia, tapi sampai hari ini belum berhasil, Pak. Bu, memang belum bakat ya untuk bikin lagu kayak Pak Jonathan Prawira. Jadi mau bikin lagu pakai Ruth Julia belum bisa-bisa ya, Saudara. Nah, sama kata Tuhan di kitab Ester tersembunyi dalam bentuk akronim. Itu amazing, Saudara. Penempatannya pun amazing. Nah, kalau Tuhan dalam bahasa Ibrani mereka kan selalu pakai kata Yahweh, betul ya? Kalau Yahweh itu mereka pakai 4 huruf di bahasa Ibrani, Yavo Hamelech Vehol Hanashim. Yavo Hamelech Vehol Hanasim. YHWH. Disingkat YHWH, Yahweh. Nah, saya akan sebutkan 4 ayat. 4 ayat. 4 kali saudara disebut. 4 kali. Ester 1 ayat 20. Nah, kalau kita cari di bahasa Indonesia sampai sampai Tuhan Yesus datang ya tidak akan ketemu karena seperti saya bilang, kata Yahweh-nya tersembunyi dalam bahasa Ibrani. Di mana? Nah, bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Ini tersembunyi di mana? Di kalimat terakhir ke arah ke depan, saudara. Jadi dari kalimat terakhir ke arah ke depan. Jadi dari belakang ke depan, ya. Jadi 4 huruf awal. Jadi ada 4 kata di terakhir itu membaca ke depannya hurufnya itu dimulai dengan YHWH. Tapi kita enggak perlu pusing gitu. Kalau Bapak Ibu mau ngecek, Anda mesti cari Alkitab terjemahan Ibrani ya. Tapi intinya dia maju ke depan. Pokoknya dari huruf-huruf Ibrani yang paling belakang ke depan itu dimulai dengan YHWH.
Yang saya mau tunjukkan adalah gini. Ester 1 ayat 20, ini konteksnya. Raja mengambil keputusan. Raja mengambil keputusan. Mau mengambil keputusan untuk menghentikan Ratu Wasti. Tidak kebetulan, saudara, kenapa ditaruh di ayat 20, kenapa tidak ditaruh di Ester yang lain. Kenapa ditaruh di pasal 1 ayat 20. Karena Tuhan itu mau bilang, mau bicara sama Bapak Ibu, dengarkan. Semua keputusan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik keputusan itu datang dari pimpinan pekerjaan maupun pemerintah, percayalah ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu tiba-tiba kita di PHK, baik itu kita tiba-tiba kayak seperti Ratu Wasti, mimpi apa tiba-tiba dia di PHK. Tuhan mau bicara. Apapun yang terjadi, tahu-tahu keputusan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ada Tuhan di dalamnya. Amin. Kalau tidak pernah ada pemutusan Ratu Wasti, tidak akan pernah muncul Ratu Esther. Jadi percayalah, semua keputusan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada maksud dan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Esther berikutnya, Esther 5 ayat 4. Esther 5 ayat 4. Esther 5 ayat 4, saudara. Tadi saya belakangan kasih. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara, ini konteksnya apa? Esther ini mau mencoba melangkah dengan iman menghadap raja. Karena pamannya mengatakan kamu harus do something. Lakukan sesuatu. Kalau enggak bangsa kita binasa. Esther bilang, tapi paman kan tahu kalau aku menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya bisa hukuman mati. Nah, waktu saya lihat kenapa muncul kata Yahweh di ayat ini sama juga di huruf awal dari 4 kata terakhir, saudara. Nah, Tuhan itu mau tunjukkan ke kita itu gini. Kadang-kadang kan kita tuh tidak mengerti pimpinan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita itu tidak mengerti Tuhan. Tuhan mau saya ambil nggak sih proyek ini? Tuhan, Tuhan mau saya melangkah apa? Tuhan, Tuhan mau nyuruh saya gimana? Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti pimpinan Tuhan. Benar nggak? Esther itu belajar untuk melangkah. Dan saudara percayakah Anda bahwa kadang-kadang karena kita tidak mengerti pimpinan Tuhan, kita coba aja melangkah. Dan ujungnya bisa benar, tapi juga ujungnya bisa salah. Betul enggak? Tapi ini yang saya katakan pada Bapak Ibu. Selama kita bersama dengan Tuhan, apapun yang kita coba melangkah, apapun yang kita coba pertimbangkan dan kita melakukan dengan pertimbangan yang matang, percayalah bahwa eh, Tuhan ada di dalamnya. Amin, saudara. Kadang kita itu takut mengambil keputusan karena kita takut salah. Tapi saya mau katakan, bahkan di dalam keputusan yang salah pun ada anugerah Tuhan di dalamnya. Jadi kalau tidak bisa dengar suara Tuhan, sama seperti Esther, pertimbangkan. Esther kan mempertimbangkan toh. Karena kalau dia tidak pertimbangkan, masuk ketemu raja, itu tidak dipanggil, itu konsekuensinya bahaya. Jadi Esther pasti mempertimbangkan. Tapi dia tidak mendengar suara Tuhan. Esther masuklah. Esther menghadaplah raja. Tidak akan terjadi apa-apa. Aman-aman nak. Tidak ada suara Tuhan. Tapi Esther melangkah saja dengan kesadaran bahwa dia siap dengan risiko dihukum mati oleh raja. Ini yang terjadi. Tuhan mau ajarkan kita.
Kalaupun kita kadang tidak mengerti pimpinan Tuhan, kita belajar mempertimbangkan. Percayalah, wisdom juga Tuhan pakai. Tuhan juga bisa berbicara lewat wisdom. Apapun yang Anda melangkah, yakinlah dengan satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, Ester 5 ayat 13. Ester pasal 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, kalau di pasal 5 ayat 13, kalau lagu tadi apa Jalanmu Tak Terselami itu kan huruf awal. Kalau yang di kalimat ini sama 4 kata yang terakhir tapi bukan huruf awal, huruf akhir. Huruf akhirnya. Jadi contoh-contoh ya. Kalau kata raja di sini huruf terakhirnya A. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kayak pintu gerbang istana raja. Jadi dilihat dari huruf terakhirnya itu ternyata Yahweh. Nah, ini di Ester 5 ayat 13. Konteksnya apa Ester 5 ayat 13? Ini konteksnya adalah Haman itu lagi dongkol dan dia tuh bilang, aku tidak akan tenang kalau bukan aku binasakan si Mordekai. Dia bilang begitu, saudara. Jadi apa yang terjadi? Dia lagi planning untuk bikin rencana yang jahat. Dia lagi planning untuk bikin rencana yang jahat. Nah, saudara, Tuhan mau katakan begini, bahkan ketika ada rencana jahat sedang dirancang di balik sepengetahuanmu, bahkan ketika di luar sana ada sebuah ancaman yang sedang mengintai di depan pintu, percayalah Allah ada di dalamnya. Amin. Allah ada di dalamnya. Allah tinggal menyertai saudara di belakang saudara. Ketika Esther mau mengambil keputusan untuk menghadap raja, Allah ada di depan Esther bersama Esther. Dan percayalah, ketika Tuhan melihat ada ancaman di depan kita, ada ancaman tersembunyi yang akan terjadi, Allah tetap ada di depan dan di belakang kita. Amin, saudara. Esther pasal 7 ayat 7. Nah, ini keren. Esther pasal 7 ayat 7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka. Ayat ini terjadi tepat sebelum Haman dijatuhi hukuman mati. Ayat ini terjadi tepat pembalikan keputusan. Betul saudara? Pembalikan keadaan terjadi di Ester pasal 7 ayat 7 ketika Tuhan memutuskan melalui raja supaya raja membunuh dan menjatuhi hukuman mati Haman yang mengancam orang Yahudi. Tuhan mau bicara. Dia hadir tepat waktu memberikan kemenangan buat orang-orang Yahudi. Amin, saudara. Tuhan hadir tepat waktu di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan kemenangan buat orang Yahudi. Kalau Anda lihat serangkaian urutan Ester tentang adanya kata Tuhan di Alkitab, kita boleh rumuskan ya. Dari Ester pasal 1 ayat 2. Apapun yang tiba-tiba terjadi menimpa pada saudara dan saya, Tuhan hadir di hidup kita. Amin. Dan ketika Anda mulai belajar melangkah, menjalani proses, apapun itu, ketika baru di PHK Anda menjalani proses menghadapi ketakutan, menghadapi kebingungan, mungkin menghadapi sempat beberapa bulan tidak mendapatkan pemasukan. Ada Tuhan di tengah-tengah saudara. Dan ketiga juga Tuhan mengajarkan ke kita, bahkan ketika ada ancaman-ancaman yang bakalan masih terjadi,
Tuhan juga tidak meninggalkan saudara dan saya. Tetapi ini satu kesimpulan terakhir dari Esther, bahwa Tuhan hadir sampai memberikan kemenangan di tangan saudara. Jadi tangkap dengan iman malam ini, kalaupun Tuhan tampak menyembunyikan diri, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dan Tuhan tetap bekerja bagi saudara dan saya di belakang layar. Siapa yang doanya belum dijawab? Semangat Bapak Ibu. Tuhan lagi kerja di belakang layar. Amin. Saya cuma mau kesaksian sedikit, kesaksian kecil sih. Kesaksian kecil Bapak Ibu. Anak saya yang nomor satu, kan selama ini sebagian nursing, dia bekerja di hospital, dan dia dapat bagian di Departemen Emergency Department. Satu bagian yang sebetulnya sangat berlawanan dengan personality anak saya, di mana anak saya itu boleh dibilang lemah lembut, kalem. Jadi kalau bekerja pun sebetulnya bawaannya kalem, tenang gitu ya. Jadi sebetulnya pekerjaan di emergency itu sih nggak cocok dengan dia punya personality gitu loh. Tetapi dia akhirnya tetap jalanin dengan selama 2 tahun dan penuh dengan struggle juga. Dan yang paling menekan buat dia karena shift malam, saudara, karena shift malam. Jadi kalau shift malam itu kerjanya berangkat jam setengah 8, setengah 9, besok pulangnya itu setengah 8 pagi, saudara. Dan metabolisme tubuh jadi berantakan, jam tidur juga berantakan, kayak mengalami jet lag over and over again karena apa ya, night shift-nya itu every 2 weeks. Jadi saudara bayangkan frekuensi night shift-nya kebanyakan. Itu yang membuat dia semakin tertekan dan dia ingin bekerja berpindah dengan jam kerja yang pasti. Dia bilang walaupun income-nya tidak sebesar di emergency department, tapi ada jam kerja yang pasti. Kalau kalau misalnya 9 to 5 itu kan lebih enak daripada yang malam. Akhirnya dia mulai berdoa dan dia mulai apply. Sama seperti pengalaman dulu ketika dia ngelamar kerja, tidak segampang itu dia dapat, maksudnya tidak segampang itu dia dapat tawaran kerja, saudara. Terus akhirnya ada satu, dia kepengen banget kerja klinik. Dan ternyata waktu melamar pekerjaan sebagai di klinik, kami pikir gini loh, dengan latar belakang UGD, Emergency Department, kata orang kamu nanti kalau sudah punya pengalaman Emergency Department, kamu ngelamar kerja apapun gampang. Tapi itu kata orang loh, saudara. Ternyata pada waktu, iya loh, ternyata pada waktu ngelamar di klinik, kok nggak seperti yang kata orang ya? Kok nggak seperti kata orang gitu loh? Kok katanya gampang dapetnya? Karena ternyata Bapak Ibu, semua pekerjaan di klinik rata-rata mintanya gini, pengalaman kerja di klinik. Nah, repot. Jadi bukan pengalaman kerja di apapun di kesehatan, tapi pengalaman kerja di klinik. Ya ampun Tuhan, ini sama aja dengan bohong ya kan. Akhirnya dia berusaha ngelamar beberapa pekerjaan klinik, ternyata tidak gampang loh saudara. Jadi banyak lamaran yang dia dia apply itu tidak direspon loh. Karena dia tidak punya pengalaman klinik sama sekali, tidak direspon. Akhirnya dari sekian banyaknya pekerjaan yang dia apply saudara di klinik, akhirnya interview datang juga dari satu klinik. Waduh lumayan lah Bapak Ibu, dari sekian banyak ada satu lumayan dipanggil. Yang lain, I'm sorry, kita sudah menemukan kandidat yang lain. Itu sudah kata-kata yang sering diterima oleh anak saya. Nah, akhirnya satu klinik. Oh, puji Tuhan. Klinik dokter ya, klinik dokter umum gitu, saudara, GP klinik. Akhirnya dia interview. Mami doakan ya supaya saya goal gitu loh. Supaya saya goal. Karena dia kepengen banget keluar segera dari emergency department. Akhirnya ngelamar, saudara. Waduh, saya sudah pakai segala ilmunya seorang mama, saudara. Dirangkap seorang pendeta.
ilmu tengking, ilmu memberkati, ilmu tumpang tangan, diurapi, apapun semua sudah saya lakukan. Namanya mama lihat dia 2 tahun tertekan di emergency, nangis saya lihat setiap kali dia pulang tertekan. Saya akhirnya waduh, saudara, dia bukan nggak ngelamar klinik dari lama, dia udah ngelamar klinik dari lama, saudara. Tapi nggak dipanggil-panggil. Jadi ketika ada panggilan satu tuh so happy gitu loh, saudara. Akhirnya ya mau berangkat interview, saya posisi lagi ada di Indo. Saya berkatakan Tuhan, dia anakmu Tuhan. Engkau mengurapi dia, engkau mengurapi mulutnya. Karena Tuhan, kau tahu Michelle tuh nggak pintar ngomong. Engkau tahu Michelle tuh diam, kalem. Dia tuh kalau di interview atau ditanya orang tuh sering kali blank mau jawab apa, saudara. Kalau di rumah dipersiapkan pun sampai di depan orangnya sering kali blank. Nah kayak gini kan saya tidak bisa bantu apa-apa ya kan. Beda banget sama mamanya. Blank pun bisa improvisasi, saudara. Bisa kreatif, saudara, kemana-mana. Ini, aduh, saudara, ini pokoknya saya sampai membayangkan loh seandainya ya. Kayak di film-film hero gitu ya. Saya bisa masuk di dalam tubuhnya anak saya. Lalu saya yang ngomong, oh alangkah gol-gol, pasti gol saya yakin. Karena mamanya banyak ngomong, saudara. Tapi ini sudah tidak bisa apa-apa kecuali ilmu doa jarak jauh. Akhirnya dia interview. Setelah pulang dari interview, dia bilang begini, Mami rasanya aku nggak dapet deh. Aku nggak dapet. Kok bisa? Karena ada beberapa pertanyaan di mana jawabanku gini. Ehm, gitu. Mikir lama, banyak silent, banyak pause-nya. Dan dia bilang begini, eh, kelihatannya dari muka interviewernya, a little bit disappointed. Sungguh dia punya apa ya, perasaan tuh peka. Dia benar-benar akhirnya ditolak, saudara. Nggak keterima. Terus kemudian dia tahu gajinya, dan ternyata gajinya memang lebih rendah dari emergency department. Tapi buat dia, dia tahu risiko itu, nggak apa-apa tapi nggak night shift, saudara. Dan nggak apa-apa jam kerja lebih teratur daripada shift emergency itu beda-beda shiftnya, saudara. Itu yang bikin orang tuh nggak bisa gerak apa-apa gitu kan. Mau bikin gini, mau gini nggak bisa karena nggak ada kejelasan apa schedule. Akhirnya dia ngelamar lagi. Jadi setelah itu, nggak ada lagi panggilan, nggak ada mami. Akhirnya ya udah coba ngelamar lagi. Akhirnya dia coba ngelamar lagi beberapa. Akhirnya kira-kira 1 minggu kemudian ada satu klinik saja yang manggil saudara, dan dia diinterview. Kliniknya bukan klinik GP, tapi klinik khusus respiratory, pernafasan. Jadi dia ngomong, aduh mami, aku tuh aslinya nggak niat ngelamar ini. Kenapa? Karena aku nggak ngerti sama sekali. Dan kemudian dia bilang begini, apa sih urusannya dengan respiratory kok mau interesting gitu loh. Dia asalnya nggak niat, tapi karena nggak ada pilihan lain, dia terpaksa ngelamar aja yang terbuka. Dia ngelamar Bapak Ibu Saudara, dan ternyata waktu di interview beneran dia nggak bisa jawab. Ditanya begini, what do you know about respiratory? Anak saya cuma jawab, I just know about CPR. Dia bilang gitu. Kamu tahu enggak tentang begini, begini, begini? Yang interview memakai istilah-istilah yang anakku nggak familiar. Nggak pernah muncul di emergency department. Jadi dia hampir semuanya, dia bilang begini, I'm so sorry. I don't know anything about respiratory. I just know about this company, perusahaan ini. How do you know? Because I read it before. Jadi dia jawab gitu, Bapak Ibu. Udah, aku dengar jawaban anak saya. Oh ini 100% sudah kiamat, sudah nggak mungkin keterima, saudara. Dan terus 2 hari kemudian, nggak pakai lama, 2 hari kemudian, dia ditelepon, dia itu diterima, saudara. Bingung saya, bingung.
Waktu ditelepon, itu pun ditelepon ketika dia, aduh saudara, dia lagi bangun tidur. Jadi ada bayangkan nggak orang kalau bangun tidur terima telepon kayak orang nggak niat saudara. Dan waktu bangun tidur itu dia lagi molor bangunnya saudara. Jam 10. Nah orang telepon jam 10 dia lagi molor. Saudara bisa enggak orang tuh mikir gini, "Ih, gila orang ini jam 10 baru bangun. Ini jangan-jangan nggak bangun kalau nggak aku telepon." Gila banget kan saudara. Ternyata di telepon saudara, kamu diterima. Yang luar biasa dia tuh melihat begini. Karena kami itu melihat kamu itu punya hati yang baik. Terus dia bilang begini, bagaimana mereka bisa lihat aku hati yang baik? Aku nggak ngomong apa-apa, aku nggak cerita apa-apa. Dan yang amazing Bapak Ibu, ini yang amazing. Di klinik respiratori ini, pekerjaannya itu 4 hari. Dari 4 hari, 1 sampai 2 hari work from home. Sama seperti worship from home, saudara. Aduh, ini yang diingini anak saya. Mimpi apa Bapak Ibu jadi nurse work from home? Yang setahu anak saya, dia iri sama temennya yang IT. Karena IT kan bisa work from home. Dia bilang mana mungkin nurse itu work from home. Sekarang dia dapat pekerjaan work from home. Dari 4 hari separuh work from home. Waduh Bapak Ibu, dan yang luar biasa, gajinya lebih tinggi daripada di emergency department. Wow, Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan itu tidak langsung jawab doa saudara dan saya. Amin. Kalau hari itu Michelle menerima yang pertama kali di GP, maka dia menerima dengan keikhlasan gaji yang lebih rendah. Tapi dia bersyukur dia ditolak sehingga dia 1 minggu kemudian dapat tawaran ini. Jeda 1 minggu dia dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, gaji lebih besar, enak lagi, bisa kayak BMC New York, worship from home, ya kan, saudara? Makanya kalau Tuhan belum menjawab, jual properti belum laku-laku, jangan ngotot. Tuhan diam, Tuhan mengghosting, tapi nggak seperti manusia mengghosting. Manusia mengghosting mungkin ada niat buruk, tapi Tuhan kalau mengghosting, dia bekerja di balik layar, sedang mengatur skenario supaya semuanya bagus. Amin, saudara. Semangat Bapak Ibu, hari ini yang doanya belum dijawab, Tuhan sedang berdiam diri, percayalah. Dia tidak meninggalkan kita, dia bekerja di balik layar. Yuk kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan cuma mengingatkan bahwa ada banyak perubahan-perubahan drastis dan cepat yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada keputusan-keputusan mendadak yang menimpa hidup kita. Mungkin di pekerjaan, mungkin soal kesehatan. Tapi Tuhan tetap ada di hidup kita. Dan ini yang Tuhan ingatkan. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tepat waktu seperti kitab Ester. Tepat waktu sebelum Haman itu mau merancangkan rencana jahatnya, Tuhan membalikkan keadaan. Bersiaplah Bapak Ibu, BMC New York. Beberapa dari saudara yang hadir di Zoom malam ini, juga engkau akan melihat Tuhan akan membalikkan keadaan. Ada nama-nama di tempat ini. Ada nama Juan, ada nama Saul, ada nama Paulus, ada nama-nama di tempat ini saya tidak tahu apakah ada yang namanya Elsha. Ada nama-nama di sini Mika. Saya tidak ngerti apakah saudara yang ikut Zoom atau anakmu, saudara dekatmu, pasanganmu. Saya melihat nama-nama ini.
Allah akan membalikkan. Johan, Johan, Allah membalikkan. Akan Allah membalikkan. Ada perubahan nasib. Saya cuma melihat telapak tangan dibalikkan, saudara. Ketika saya tahu ada penglihatan berupa telapak tangan dibalikkan, biasanya ini berbicara tentang Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan membalikkan keadaan secara drastis. Tuhan membalikkan banyak keputusan secara drastis. Allah juga akan bekerja buat teman-teman membalikkan keadaan secara gratis. Ada nama Lina di tempat ini juga. Tuhan akan membalikkan secara gratis. Ada nama Eliana. Tuhan membalikkan secara drastis. Tuhan akan dilakukan pembalikan keadaan. Apa yang kau pikir selama ini Tuhan tampak berdiam diri. Kenapa secara drastis? Karena selama ini kau pikir Tuhan cuek. Karena selama ini kau pikir Tuhan itu tidak peduli. Bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan sekarang sedang natain semuanya di balik layar. Sehingga Tuhan katakan akan dibalikkan secara drastis. Ini yang Tuhan akan kerjakan buat kita semuanya. Tuhan ingatkan juga yang namanya John. Tuhan akan melakukan, ada nasibmu, ada area hidupmu yang akan dibalikkan Tuhan secara drastis. Engkau akan dibuat terbelalak, engkau akan terpesona dengan karya Tuhan yang luar biasa. Engkau akan terkagum-kagum, kok bisa ya, tiba-tiba Tuhan bisa mempercayakan seperti ini. Tuhan tiba-tiba menaruh aku dalam keputusan yang aku sendiri tidak yakin aku akan memenuhi syarat. Saya cuma melihat akan ada over-over yang di luar dugaan yang akan terjadi buat banyak dari teman-teman di Bethany, di BMC New York. Akan terjadi over-over yang luar biasa. Tangkap dengan indah, tangkap dengan luar biasa. Ada yang bernama Natalia. Tuhan akan kasih kepercayaan yang di luar dugaan. Akan betul-betul mengubah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat semua teman-teman yang hadir di Zoom maupun yang ikut di YouTube streaming. Apapun yang sedang mereka alami, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan mereka sungguh-sungguh akan mengalami, tetap percaya walaupun Tuhan seperti berdiam diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu, saya merasa kuat sekali saudara. Ada seseorang di tempat ini, saya nggak tahu siapa, Tuhan nggak kasih lihat nama. Ada seseorang di tempat ini berhubungan dengan kondisi pekerjaan. Engkau punya usaha sendiri. Dan saya cuma melihat usaha sendirimu ini seperti telur di ujung tanduk. Seperti telur di ujung tanduk. Istilahnya benar-benar dalam kondisi yang cukup berat. Tetapi sama seperti kisah Esther di mana Haman saat itu betul-betul seperti menjadi ancaman yang mengerikan. Tetapi detik on time, waktu tepat sekali, ada favor kasih karunia Tuhan. Akan dilepaskan. Akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Tetapi apa yang kau kerjakan ini seperti telur di ujung tanduk. Tuhan akan selamatkan tepat pada waktunya. Ada yang punya nama seperti Teddy atau ya seperti Teddy, saya tidak tahu siapa di antara rekanan saudara mungkin. Tuhan juga taruh sesuatu, uh, engkau sedang mengalami tekanan dari berbagai sisi. Dan ini sangat membuat engkau sakit kepala sampai stres. Stresnya sampai sangat-sangat parah. Tapi Tuhan ngomong, jangan lihat keadaan. Lihat ke atas. Karena Tuhan masih ada. Kalau kamu lihat ke keadaan, engkau akan makin tertekan, makin depresi. Tapi Tuhan cuma mau bilang, aku tidak pernah terlambat. Aku tidak pernah terlambat. Ada nafas lega yang akan terjadi. Ada nafas lega yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Saya cuma lihat ada yang namanya semacam Reni. Dan Tuhan tunjukkan sebentar lagi
Tuhan akan mempersiapkan engkau masuk ke perjalanan baru. Saya tidak tahu Tuhan akan memindahkan kau kemana, atau Tuhan akan menaruh tempat kemana, tapi aku cuma melihat Tuhan akan memberikan tempat baru, a new land, new territory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Aku mengucap syukur Tuhan buat semua teman-teman yang hadir, dan aku berdoa BMC New York akan mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang ini, malam ini. Kami melepaskan berkat buat semua anak-anak Tuhan. Hamba memintakan berkat-Mu buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.